8 orang terpilih duduk di satu ruangan untuk mengikuti ujian terakhir. Mereka diberi selembar kertas kosong dan satu perintah sederhana. Jawab pertanyaannya. Masalahnya, tak ada pertanyaan tertulis di sana. Tak boleh berbicara, tak boleh merusak kertas, dan tak boleh meninggalkan ruangan. Di bawah tekanan waktu, kecerdasan berubah menjadi kecurigaan, dan kerjasama berubah menjadi persaingan. Inilah exam. Saat manusia diuji bukan oleh soal, tapi oleh cara mereka berpikir dan cara mereka memperlakukan satu sama lain. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke. Di awal film, 8 calon peserta terlihat sedang bersiap-siap untuk mengikuti ujian seleksi pekerjaan di sebuah perusahaan bonafit dengan berbagai tunjangannya yang menggiurkan. Beberapa calon memotivasi diri mereka dengan kata-kata penyemangat, sementara yang lain melakukan sedikit sentuhan akhir pada penampilan mereka sebelum masuk ke ruang ujian. Ruangan tersebut diterangi dengan cahaya yang redup, dengan meja untuk setiap calon ditempatkan secara seragam di seluruh ruangan. Ruangan tersebut juga dilengkapi dengan kamera untuk memantau aktivitas mereka. Setelah ke-8 calon duduk, seorang penjaga bersenjata masuk ke ruangan, membuat para calon tampak gugup. Dia diikuti oleh seorang pria yang tak menyebutkan namanya dan hanya memperkenalkan diri sebagai pengawas ujian. Dia lalu meminta maaf kepada mereka atas kesulitan yang mereka hadapi untuk sampai ke ruangan ini, mengungkapkan bahwa para calon telah lolos semua proses seleksi sebelumnya dan merupakan finalis. Jika mereka lulus ujian terakhir ini, mereka akan mendapatkan pekerjaan impian mereka. Menurut aturan ujian ini, pengawas menyatakan bahwa tak ada undang-undang federal yang berlaku di dalam ruangan ujian, dan para calon diharuskan mengikuti hanya aturan ujian tersebut. Mereka tak diperbolehkan berkomunikasi dengan penjaga atau pengawas ujian. Demikian pula, jika mereka merusak kertas ujian secara sengaja atau tak sengaja, atau jika mereka keluar dari ruangan dengan alasan apapun, mereka akan didiskualifikasi. Peserta ujian akan memiliki waktu 80 menit untuk menyelesaikan ujian. Hanya ada satu pertanyaan di kertas ujian yang harus mereka jawab. Pengawas kemudian menanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan. Ketika tak ada yang menjawab, dia mengucapkan selamat dan keluar. Setelah pengawas ujian meninggalkan ruangan, para peserta membalikan kertas masing-masing dan melihat bahwa kertas tersebut kosong sepenuhnya. Mereka saling memandang dengan bingung. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin gugup. Oleh karena itu, peserta nomor 2 mulai menulis di kertasnya, menjelaskan mengapa dia merasa layak untuk pekerjaan tersebut. Kamera di ruangan itu memperbesar kertasnya, dan penjaga diperintahkan untuk mengusirnya karena dia merusak kertasnya. Beberapa saat kemudian, nomor 5 menyadari bahwa aturan mengatakan mereka hanya tak boleh berbicara dengan pengawas dan penjaga. Artinya, mereka boleh berbicara satu sama lain. Dia memberitahu mereka hal itu, membuat mereka percaya bahwa mereka harus bekerja sama untuk menemukan pertanyaannya sebelum bisa menjawabnya. Mereka memang sedang berkompetisi, tapi mereka harus bekerja sama untuk menemukan pertanyaannya terlebih dahulu. Kelompok itu kemudian mendiskusikan beberapa cara untuk lulus ujian, tapi semuanya sama bingungnya. Karena mereka hanya diberi kertas kosong, ini seperti ujian pikiran sungguhan. Selama ini, calon nomor 1 tak berbicara sama sekali. Seorang pria mencoba memperkenalkan diri, tapi nomor 5 mengusulkan agar mereka memberi nama panggilan satu sama lain. Dia kemudian menyebut nomor 1 sebagai Tuli karena dia belum berbicara. Kemudian, para pria diberi nama Brown, Black, dan White sesuai dengan ras mereka. Dan para wanita diberi nama Blonde, Brunette, dan Dark sesuai dengan warna rambut mereka. Setelah itu, White mengusulkan agar mereka berdiri dari tempat duduk mereka karena tak ada aturan yang melarang hal itu. Dia mengambil risiko itu dan berdiri, membuat semua orang yakin bahwa itu bukan pelanggaran, karena penjaga tetap di tempatnya. Artinya, mereka bisa bergerak bebas. Brunette, di sisi lain, percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut ditulis di kertas dengan tinta tak terlihat. Mereka semua setuju untuk menguji teori Brunette, tapi tak tahu caranya. Brunette lalu berdiri dan menggunakan lampu di ruangan untuk melihat apakah ada tulisan di kertas. Namun, tak ada yang terlihat. Dia telah bersikeras agar semua orang memeriksa kertas mereka sendiri, karena pertanyaan mungkin hanya ada di salah satunya. Semua orang mengikuti perintahnya, kecuali Tuli, yang tetap diam di tempatnya.
White mengambil kertasnya dan memeriksanya di bawah cahaya. Ketika mereka tak mendapatkan hasil apapun, Black menyarankan bahwa tulisan tersebut mungkin terlihat di bawah sinar UV atau sinar X. Kelompok tersebut mulai mencari panel kontrol untuk melihat apakah ada opsi untuk menyalakan jenis cahaya lain. Ketika mereka tak menemukannya, mereka mulai mencari masing-masing ke berbagai sudut ruangan. Tully tak membantu sama sekali, dan dia tetap duduk di kursinya dengan gelisah. Blonde menemukan strip lampu darurat di ruangan, tapi karena tak ada saklar, kelompok itu berinisiatif memecahkan semua lampu lainnya untuk menciptakan keadaan darurat dan memicu lampu darurat. Setelah memecahkan semua lampu di ruangan, tiba-tiba ruangan itu bersinar biru karena lampu darurat UV. Semua orang mulai mencari pertanyaan di kertas, kecuali Tully. Tapi mereka kecewa lagi karena tak bisa melihat pertanyaan tersebut. Brunette meminta semua orang untuk melepas lapisan pertama lampu strip, karena lampu tersebut tak menyala. Hal ini mungkin menghasilkan sinar UV, yang dapat membantu mereka. Mereka menggunakan tumit wanita untuk memecahkan lampu strip, dan cahaya orange menyala. Namun, mereka kembali kecewa, karena lampu-lampu itu juga tak memberikan jawaban. Kini, kelompok tersebut hanya memiliki 60 menit tersisa, sementara White yang frustasi meminta semua orang untuk memikirkan alternatif. Saat mereka kebingungan memikirkan ide lain, White menyadari bahwa mereka bisa melakukan apa saja pada kertas nomor 2, karena dia sudah didiskualifikasi. Jadi, mereka berkumpul di sekitar mejanya dan mencoba menggambar kertas dengan pensil. Namun, pertanyaan tetap tak muncul. White lalu berpikir, cahaya tak berfungsi dan pensil tak menjawab. Jadi kali ini mereka harus mencoba dengan cairan. White merobek kertas menjadi bagian-bagian agar mereka bisa menggunakannya bereksperimen dengan metode berbeda. Selanjutnya, dia kencing di salah satu kertas untuk melihat apakah kertas tersebut aktif dengan cairan. Namun, itu juga tak berhasil. Hanya saja kertasnya berubah menjadi kuning. Black dan White terlibat dalam perdebatan panas saat membahas apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tapi mereka berhenti setelah mendengar Tully menangis. Dia menangis diam-diam di kursinya, sementara yang lain menontonnya dengan tertawa. Setelah itu, pria itu mulai berceloteh dalam bahasa Perancis. Dia bertanya apakah mereka bisa melihat sesuatu di kertas dan mengklaim bahwa kertas itu memantulkan gambar mereka. Mereka tak terlalu memikirkan celotehannya dan kembali membahas ide-ide. Kemudian, semua orang terdiam saat Brown mulai mengeluarkan pendapatnya. Dia membicarakan teorinya sendiri, mengklaim bahwa mereka tak sedang dalam ujian, tapi berada dalam semacam acara taruhan. Para anggota dewan perusahaan telah bertaruh siapa yang akan menyerah di bawah tekanan, dan tujuan utama mereka berada di sana hanyalah untuk hiburan. Brown telah menonton Squid Game. Brunette berpikir bahwa para anggota dewan mungkin memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan dengan waktu mereka. Tapi menurut Brown, uang bukanlah masalah utama bagi mereka. Sekarang, semua orang maju dengan ide-ide mereka sendiri. Beberapa orang mengklaim bahwa pengawas mungkin berada di balik ini, sementara yang lain mengklaim mungkin CEO lah yang melakukannya. Mereka mulai tertekan dan saling menghina. Dark dengan percaya diri mengatakan bahwa tak ada orang yang mengawasi mereka, karena CEO sangat terlibat langsung dalam perusahaan. Dia memiliki semua hak perusahaan dan kekuasaan atas semua orang. Jelas bahwa dia tahu lebih banyak tentang perusahaan daripada siapapun. Brown bertanya padanya bagaimana dia bisa tahu begitu banyak tentang CEO. Ternyata, Dark sudah bekerja di perusahaan di bagian HR, tetapi belum pernah melihat CEO. Dia melamar pekerjaan yang lebih tinggi dan sekarang dia ada di sini. White lalu mengungkapkan bahwa dia direkrut secara langsung dan ditawari pekerjaan ini. Tapi yang lain mengatakan bahwa mereka melamar pekerjaan itu dan bukan rekrutan seperti White. Namun, satu hal yang mereka miliki bersama adalah mereka tak tahu apa-apa tentang perusahaan atau apa yang dilakukannya. Karena mereka diberitahu untuk tak bertanya apapun. Dark lalu menjelaskan bahwa mereka melamar ke perusahaan farmasi terkenal bernilai miliaran dolar bernama Biroge. Beberapa tahun lalu saat pandemi melanda pemuda di seluruh dunia, membuat mereka sakit dan mati, perusahaan ini adalah yang pertama menemukan obatnya. Saat ini, omset tahunan mereka mencapai 20 miliar dolar. Semua berkat CEO mereka. Tiba-tiba, Black menyarankan bahwa perusahaan mungkin telah menemukan obat untuk penyakit kematian terbaru yang telah membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Brunette tiba-tiba tertarik dan bertanya lebih lanjut kepada Dark. Hal ini membuat White curiga. Jadi dia bertanya kepada Brunette apakah dia juga terinfeksi virus.
Brunette mengatakan bahwa dia tak terinfeksi dan mengabaikan hal tersebut. Untuk mengalihkan perhatian, Brunette mendekati penjaga dan mengambil korek api dari saku penjaga tanpa berbicara dengannya. Kemudian, dia melirik ke alarm kebakaran. Kelompok itu berencana menggunakan korek api untuk memicu sprinkler, karena air adalah satu-satunya cara yang belum mereka coba untuk mencari pertanyaan di kertas putih itu. Untuk itu, Brunette naik ke atas kursi, tapi tangannya tak sampai ke alarm kebakaran. Jadi White membantunya dengan memberinya sepotong kertas yang digulung, yang kemudian Brunette bakar untuk memicu alarm. Segera, air mulai menyembur, tapi Black yang mulai mengujinya tak menemukan apa-apa karena kertas-kertas itu tetap sama. Kemudian, Brunette menyadari jika kertas ujian miliknya telah hilang, jadi dia bertanya kepada mereka. Tiba-tiba, penjaga mendekat. Saat itu, Brunette membuka kertas di tangannya dan memperlihatkan bahwa itu miliknya sendiri. Ternyata, White telah menjebaknya untuk melemahkan persaingan. Ketika penjaga menyeret Brunette pergi, dia memanggil White dengan sebutan bastard. Setelah itu, Black yang marah mengatakan akan memukul White hingga pingsan. Namun sensor menyalahartikan kata down. Hal ini membuat lampu padam, dan kelompok itu menyadari bahwa lampu tersebut diaktifkan oleh suara. Mereka saling mengingatkan untuk berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Kemudian, saat Tully mulai menangis lagi, White menganggap dia sedang kelaparan. Jadi dia dengan licik duduk di depan Tully dan memaksa pria malang itu untuk merobek kertasnya sendiri dan memakannya. Penjaga kemudian mendekati Tully dan membawanya keluar. Kini hanya 5 calon yang tersisa. Black menghina White karena menjadi orang yang buruk, pengkhianat, dan memanipulasi. Tapi White bersikeras bahwa mereka harus berterima kasih padanya karena telah mengusir pesaing mereka. Dia juga mengklaim bahwa dia tak butuh bantuan mereka, merekalah yang butuh bantuannya, karena hanya dia yang tahu pertanyaan dari ujian ini. Tapi, dia menolak untuk memberitahu yang lain. Dalam amarah yang meluap, Black memukulnya hingga pingsan dengan satu pukulan. Kelompok itu lalu mengikatnya ke kursi dan menutup mulutnya dengan dasi. Awalnya, Black berencana mengirimnya keluar ruangan agar didiskualifikasi. Tapi Blonde mengingatkannya tentang aturan ujian ini. Jika Black memilih meninggalkan ruangan untuk mengusir White, maka dialah yang akan didiskualifikasi. Karena White tak memilih untuk keluar, melainkan Black lah yang memilih agar White itu keluar. Black akhirnya bisa berpikir jernih lagi. Beberapa saat kemudian, White sadar. Dark melepas penutup mulutnya dan dia meminta obat. Mengatakan bahwa dia juga terinfeksi virus dan harus minum obat setiap 1 jam agar bisa bertahan hidup. Black mencari pil di saku bajunya, tapi tak menemukan apapun. Hal ini membuat kelompok itu percaya bahwa White hanya membuat alasan, jadi mereka tak akan membebaskannya. Namun, White mengklaim bahwa salah satu dari mereka telah mengambil pil tersebut, dan dia berjanji akan memberitahu mereka apa pertanyaannya jika mereka mengembalikannya. Tak lama kemudian, dia pingsan lagi. Brown melangkah maju dan mulai curiga dengan Dark karena dia sangat tahu tentang seluk-beluk perusahaan ini, yang membuat Brown berasumsi jika Dark adalah penyusup yang sengaja masuk untuk menggagalkan mereka yang mendaftar. Kemudian, Brown mengikatnya di kursi dan mulai menginterogasinya, dan terungkap bahwa Brown bukan hanya penjudi, tapi juga seorang prajurit. Jadi dia mulai mengajukan berbagai pertanyaan sembari mulai melakukan penyiksaan layaknya tahanan. Merasakan tekanan mental yang berat, meskipun Dark seorang psikolog, dia pada akhirnya tertekan. Namun, meskipun dia bekerja di perusahaan ini, dia tak mengetahui apapun tentang pertanyaannya. Hal ini membuat Brown kesal dan mulai melakukan penyiksaan agak berlebihan. Namun pada akhirnya dia menyerah. Tiba-tiba, White terbangun dan mulai gemetar. Beberapa orang percaya dia sedang berpura-pura, tapi Black mengatakan dia mengalami kejang karena virus. Mereka mulai mencari pil yang dia bicarakan, tapi tak menemukan apapun. Dark mencurigai Brown telah meminumnya, karena dia seorang penjudi, dan seorang penjudi sering melakukan kecurangan untuk mengalahkan lawan. Dan itu terbukti benar ketika Dark menemukan pil tersebut menempel pada permen karet di bawah mejanya. Dia mencoba memberikannya kepada White, tapi Brown melemparkannya dan menjatuhkannya ke dalam saluran pembuangan. Saat yang lain mencoba mengambilnya, Dark yang stres berdiri di depan kamera dan meminta pengawas untuk menyelamatkan pria itu. Tapi karena dia berbicara dengan pengawas, dia langsung didiskualifikasi. Setelah dia pergi, Blonde mengeluarkan pil itu dengan peniti dan menyelamatkan nyawa White.
Dia juga melepaskan ikatannya dalam proses itu. Setelah dia pulih, semua orang menanyakan pertanyaan yang dia janjikan sebelumnya. White mengungkapkan bahwa pertanyaan itu adalah para kandidat itu sendiri. Mereka telah mencari pertanyaan sepanjang waktu, tapi White berpikir bahwa tak ada jawaban, dan orang yang tersisa di akhir adalah jawabannya. Yang lain mempercayainya, tapi sebelum mereka bertindak, White berlari untuk mengambil senjata dari penjaga. Namun Black mendorongnya ke samping dan mengambil senjata itu sendiri. Dia mengarahkan senjata itu ke White, namun White dengan percaya diri melangkah dan menyatakan bahwa Black tak akan menembak siapapun. Setelah cukup dekat, dia menyerang Black dan mengambil senjata itu. Namun saat dia akan menggunakannya, dia menyadari bahwa senjata itu memiliki pengenal sidik jari. Jadi, White menggunakan penjaga dan mengarahkan senjata itu ke yang lain. Brown tak membalas karena takut ditembak dan sengaja keluar. Blonde yang ketakutan perlahan keluar tapi berteriak, "Matikan lampu!" di akhir. Ruangan menjadi gelap gulita, membuat White menembak ke arah acak. Ketika lampu menyala kembali, Black tergeletak lemah di lantai dengan lubang peluru di dadanya. White melihat sekeliling dan melihat Blonde masih memiliki satu kaki di dalam ruangan. Dia hampir menembak Blonde juga, tapi menyadari bahwa timer telah berhenti. Sekarang, White berjalan ke kamera CCTV dan memberitahu pengawas bahwa dia adalah pemenang ujian ini. Namun, tiba-tiba penjaga mendekatinya dan menunjukkan waktu yang sebenarnya. White terkejut melihat masih tersisa 20 detik. Artinya, dia didiskualifikasi karena berbicara dengan pengawas. Terungkap bahwa Tully telah mengubah waktu selama kekacauan sebelumnya saat mereka sibuk membahas hal lain. Akhirnya yang tersisa sekarang hanyalah Blonde. Dia masuk ke dalam ruangan dan mengambil kacamata Tully yang jatuh saat dia dibawa keluar. Menggunakan kacamata itu, dia lalu mencoba melihat kertasnya dan melihat satu pertanyaan tertulis di sana. Tiba-tiba, Tully dan pengawas masuk ke ruangan, mengungkapkan bahwa dia adalah CEO perusahaan dan sengaja ikut ujian untuk mengawasi semua orang. Blonde lalu mendekati pengawas dan Tully. Kemudian dia berkata, "Tidak." CEO dan pengawas tersenyum, melihat bahwa dia telah memahami pertanyaan dan lulus ujian. Ternyata, saat pengawas ujian menanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan di awal ujian, itu adalah satu-satunya pertanyaan yang harus mereka jawab. Seluruh ujian dirancang untuk menguji kecerdasan dan ketelitian calon. Mereka menerima Blonde dan akan memperkerjakannya sebagai sekretaris CEO. Tapi dia menolak pekerjaan itu karena tak ingin bekerja dengan organisasi yang membunuh orang. Pengawas ujian mengungkapkan bahwa Black sebenarnya tak mati, dan peluru yang mengenai tubuhnya adalah kapsul yang menyembuhkan luka setelah menembus tubuh. Itu sebenarnya adalah obat ajaib yang baru saja mereka produksi, yang dapat menyembuhkan penyakit apapun di dunia ini. Akhirnya, Blonde menerima pekerjaan itu setelah memastikan Black selamat. Dan film berakhir saat dia berjabat tangan dengan CEO. Exam pada akhirnya bukan tentang ujian kerja, melainkan tentang bagaimana manusia bereaksi saat ditekan oleh sistem yang tak memberi petunjuk apapun. 8 peserta berjuang mencari jawaban, saling mencurigai, berdebat, bahkan menghancurkan peluang satu sama lain. Padahal, pertanyaannya sejak awal ada di hadapan mereka, hanya saja tak pernah tertulis. Disitulah makna ending film ini terungkap. Jawaban yang dicari bukan soal kertas, melainkan cara berpikir dan cara bersikap. Kandidat yang lolos bukan yang paling licik atau paling agresif, tapi yang mampu melihat bahwa aturan bisa dipahami dengan tenang, tanpa perlu saling menjatuhkan. Secara filosofis, Exam berbicara tentang kompetisi dalam dunia modern. Kita diajarkan untuk menang, tapi sering lupa bahwa cara menang jauh lebih penting daripada hasilnya. Ketika manusia terobsesi pada tujuan, etika menjadi hal pertama yang dikorbankan. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini sederhana, namun dalam. Tekanan tak membenarkan pengkhianatan. Kepintaran tanpa empati hanya melahirkan kekacauan. Exam mengingatkan kita bahwa ujian terbesar manusia bukan tentang kecerdasan, tapi tentang karakter. Karena dalam hidup, seperti dalam ruangan itu, yang diuji bukan siapa yang paling cepat menemukan jawaban, melainkan siapa yang tetap menjadi manusia saat tak ada aturan yang jelas. Sekian video kali ini, like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.